Haleluya, Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Hari ini saya ingin membicarakan tentang pengaruh pergaulan terhadap kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jemaat di Korintus memang sedang bermasalah. Ada banyak dari anggota jemaat itu hidup di dalam dosa. Karena memang kota Korintus adalah kota besar di mana dosa itu merajalela, tidak bedanya dengan kota-kota besar di zaman sekarang. Ya. Kemudian Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus ini, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, pergaulan memang sangat berpengaruh kepada kehidupan, pola hidup, sikap hidup, bahkan karakter orang. Dalam segala usia, mulai dari anak kecil, remaja, bahkan sampai orang tua sekalipun. Pergaulan yang buruk jangan dianggap enteng, membawa kita kepada kesesatan, bisa menghancurkan kita. Apa yang dimaksudkan dengan pergaulan? Pergaulan itu dalam Mazmur pasal pertama dikatakan orang yang duduk, berjalan, berbicara bersama dengan orang fasik, bersama dengan pencemooh. Jadi dalam terlibat dalam segala aspek kehidupan, pola hidup orang. Kalau ini pergaulan yang jahat, ya kita bergaulan dengan orang fasik. Saudara-saudara, pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Orang yang kepribadiannya lemah, dia tidak bisa memilah pergaulan yang benar dalam dirinya. Mana yang kelihatannya menyenangkan, mana yang kelihatannya bisa membuat dia happy, hura-hura, di situlah dia ada. Dan dia tidak tahu apa yang dilakukan benar atau salah. Ada satu contoh dalam Alkitab yang tragis, yaitu tentang seorang raja yang bernama Raja Yoas. Dia adalah buyut dari Raja Yosafat. Selama hidupnya kepribadiannya lemah. Pertama, dia terbawa pengaruh Imam Yoyada dan dia ikut yang baik. Tapi kemudian dia berada dalam pengaruh teman-teman yang jahat. Dia ikut apa yang jahat. Kepribadiannya lemah. Dia selalu hidup dalam pengaruh orang, sangat tergantung pada pengaruh orang, dan kemudian terjadilah tragedi ini. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja meninggalkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Terakhir, saudara, Yoas berubah drastis dari seorang yang benar menjadi seorang yang fasik. Dia menyembah berhala, meninggalkan rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang tadinya dia renovasi, itu sekarang dia tinggalkan untuk kemudian menyembah berhala. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadilah Yoas seorang penyembah berhala, dan pada waktu dia diperingatkan oleh nabi-nabi, dan salah satu yang memperingatkan dia adalah Zakaria, anak Imam Yoyada, yang marah. Dikatakan dalam beberapa Tawarikh pasal 20 ayat 21, atas perintah raja, atas perintah Yoas, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Saudara-saudara, rumah Tuhan yang tadinya dibangun dan disucikan oleh dia sekarang dinodai sendiri dengan pembunuhan terhadap Zakaria, anak Imam Yoyada. Saudara, sungguh tragis, jahat sekali Yoas. Setelah dia berada dalam pergaulan yang jahat, dia tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria, terhadap dirinya. Dia tidak berterima kasih kepada Yoyada yang melindungi dia dari pembunuhan oleh Atalia sehingga dia bisa menjadi raja. Kelakuannya sangat jahat sehingga akhirnya Tuhan menghukum dia sakit, dia dikalahkan dalam peperangan, dan bahkan akhirnya Yoas ini mati dibunuh. Pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, di masa sekarang ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Kita tidak diminta mengisolasi diri, justru kita diutus kepada dunia yang jahat ini. Tapi ingat, saudara, kita harus punya kepribadian yang kuat, seperti
yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kepribadian kita harus kuat, teguh, dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, seperti yang terjadi pada Yoas, karena dia memang tidak teguh, karena dia memang goyah, kepribadiannya lemah. Tapi sekarang kita sudah berbeda, saudara. Di dalam Tuhan Yesus, kita harusnya punya kepribadian yang teguh, kepribadian yang kuat, karena Allah ada di dalam kita. Saudara-saudara, dan orang yang kepribadiannya kuat, dia tahu memilih teman untuk bergaul. Jadi jangan bilang, saya kepribadiannya kuat, saya bergaul dengan orang jahat juga tidak apa-apa. Orang yang kepribadiannya kuat, dia tahu teman untuk bergaul. Ya, dia tahu bahwa yang sebenarnya adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak bergaul, tidak masuk dalam pergaulan yang jahat. Tuhan memberkati saudara. Amin.